Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Surya Paloh menyatakan ya kita ditekan, ya kader dicebloskan, ya dicebloskan ke tahanan. Itu bagian dari perjuangan. Ya kita lihat saja begitu bagaimana reaksinya begitu kan. Akankah penjagalan Anies Baswedan ya kader-kadernya dijebloskan ke penjara begitu kan ya, seolah-olah ya korupsi di tubuh Nasdem ini menjadi dampak luar biasa begitu ya. Kita lihat saja nanti di kementerian-kementerian yang lain apakah ada korupsi begitu kan. Ya ini maka Surya Paloh menegaskan segera cek semuanya instansi begitu kan, karena Pak Surya Paloh tahu betul begitu ya kelakuan pemerintah rezim hari ini begitu ya. Ya berpengalaman luar biasa begitu kan. Ya, dan yang namanya korupsi itulah kita hormati begitu, adalah musuh kita bersama begitu kan. Tetapi kalau namanya adil ya periksa yang lain juga begitu kan. Pasti ini kan, apalagi Mandalika kerugiannya luar biasa. Periksa di situ begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Surya Paloh mengatakan ditekan ya, kader dijebloskan ke tahanan itu bagian dari perjuangan. Luar biasa ya. Pernyataan ini lebih menjelaskan modus kejaksaan ketika dipegang Nasdem nih. Kayaknya ini banyak sekali kritikan begitu ya. Tetap tawakal Allah itu tidak tidur Pak SBY ya. Kalau mereka zalim, azab Allah itu lebih pedih begitu ya. Nggak apa-apa sih, tahu kan sekarang bagaimana jadi oposisi rejim ya. Ini berlebihan lah menteri atau pengurus partai yang ditangkap karena korupsi, bukan cuma partai Nasdem, banyak begitu kan. Lihat saja begitu, periksa di partai-partai yang lain atau kemudian dari kader lain begitu dari partai yang ada di pemerintahan begitu kan. Sama semuanya dari menteri itu rata-rata itu adalah parpolis itu begitu ya. Ya kita lihat saja nanti bagaimana ya. Kalau KPK adil pasti semuanya kena di situ begitu ya. Padahal SP termasuk satu gerombolan. Kenapa sekarang seperti ini? Politik memang kejam. Masih standar Pak, perjuangan zaman dulu dibunuh ya, disiksa dan disilet-silet oleh penjajah dan pribumi pengkhianat PKI. Kita lihat saja bahwa ya yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan, siapapun orangnya. Tapi adakah ada hal yang politis di sini atau tidak begitu kan ya? Jadi mana janjinya yang membubarkan partainya ya? Berjuang apa bos? Belanda sudah mengakui kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 secara resmi ya, tanggal 13 Juni 2023 kemarin. Bahkan ya bos kader dijebloskan. Siapa dijebloskan bos? Bukankah kader menjebloskan dirinya sendiri ya? Di dunia ini berbuat pidana adalah satu cara menjebloskan diri ke dalam penjara ya. Bagi kami sah-sah aja begitu, siapapun yang korupsi ya silahkan begitu kan. Tapi ingat begitu kan ya, ada konsekuensi yang diterima begitu ya. Maka yang pertama adalah konsekuensinya ya hukum kita begitu kan. Ya silahkan begitu, uang rakyat dicuri ya silahkan begitu kan. Ya kita tidak tinggal diam yang namanya korupsi begitu ya, karena pada hakikatnya orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan ya, pasti akan terjadi sesuatu yang korupsi di situ begitu kan, siapapun orangnya begitu. Maka KPK itu bergerak cepat kepada siapapun begitu kan ya, biar masyarakat percaya terhadap lembaga hari ini begitu ya. Ya pada hakikatnya sudah tidak terbendung lagi di mana-mana. Mungkin orang yang belum ketahuan yang mencuri di situ uang rakyat begitu ya, ya sampai sekarang mungkin tertawa ya, mungkin masih belum ketahuan begitu. Satu saat nanti pasti akan ketahuan siapa mereka begitu ya. Ya saya katakan bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama. Dugaan korupsi bukanlah perjuangan ya, ini ya, jangan jadi oposisi manja. Ini kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ya kalau Nasdem kelak berkuasa, jangan ditiru perilaku yang seperti ini Pak. Jadi hukum Panglima penegak kebaikan, bukan alat dagang sapi. Jangan cengeng Anda sendiri yang memulainya. Anda harga yang harus dibayar ya, ada harga yang harus dibayar dari sebuah pengkhianatan. Siapa yang berkhianat begitu ya? Jadi mungkin orang yang tertawa hari ini begitu kan ya, mungkin masih belum menjadi dampak kepada diri sendiri begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Surya Paloh mengatakan kita ditekan, kader dijebloskan ke tahanan itu bagian dari perjuangan. Katanya begitu ya. Dikutip dari FIFA.com ya, .co.id ya, FIFA.co.id, Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh menyampaikan motivasi dan arahan kepada para kader ya partai yang dipimpin di Sulawesi Selatan Sulsel ya. Paloh meminta agar para kader Nasdem terus berjuang menjalankan pemilu di 2024.
Dia juga membakar semangat seluruh kadernya ya agar tetap tegar dan optimis meski partainya terus diobok-obok serta sejumlah kadernya diseret ke ranah hukum. Bahkan ya kita ingin ya perjuangan ini berlanjut terus, dibujuk, dirayu, ditekan, bahkan ya kader dijebloskan ke tahanan, itu bagian dari misi perjuangan kita. Bahkan ya kata Paloh ya saat menghadiri kegiatan pembekalan ya bakal caleg Nasdem seluruh ya sesulsel di Hotel Claro, Kota Makassar. Artinya apa? Artinya selama ini ya Pak Surya Paloh kan mengatakan ya yang namanya proses hukum itu kita harus hargai di situ begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau ada hal yang politis begitu di situ ya gampang ya kejaksaan ya tinggal menunjukkan bahwa ini ada alat bukti, bahwa ini ada tersangka dan sebagainya. Tetapi pertanyaan kenapa bukan KPK? Kan itu menjadi pertanyaan penting bagi publik hari ini begitu ya. Bahkan Paloh menegaskan Nasdem akan ya menghormati upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tak menerapkan strategi ya prasangka buruk. Ia meminta agar tidak mengedepankan pikiran licik dalam berpolitik. Bahkan kita hormati upaya penegak hukum di negeri ini, yang menghormati kita pada upaya-upaya penegak hukum itu jangan diragukan lagi. Karena kita Nasdem tidak menerapkan prasangka buruk, kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran strategis licik dalam berpolitik. Ya kita lihat saja begitu ya. Bagaimana nanti apakah Anies Baswedan juga dijegal begitu di situ begitu. Katanya banyak spekulasi bahwa Anies Baswedan datang dari Mekah ya setelah haji akan dijegal menjadi tersangka ya katanya begitu ya. Lebih lanjut ya, Pola ya juga mengingatkan bahwa ya kepada para penegak hukum agar tak mempermainkan hukum secara ya seperti dengan mencari-cari kesalahan yang tidak pernah ada. Tapi bolehlah Nasdem juga mengingatkan kepada para penegak hukum jangan mencari-cari kesalahan yang tak perlu dicari dan jangan pernah sekali-kali mempermainkan hukum itu sendiri katanya ya. Seperti diketahui kader Nasdem yang menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju ya tersandung dugaan korupsi hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya usai ex mantan komunikasi dan informatika Johnny G. Plate ya kini nama Menteri Pertanian mantan ya Syahrul Limpo atau SYL juga mesti berurusan dengan KPK. Bahkan ISL juga ya sudah menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan penerimaan SPJ fiktif dan gratifikasi di lingkungan kementerian ya. Bahkan ya kemudian sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate juga ya telah terjerat kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur bis Transcover ya stasiun ya BTS ya Bakti Kominfo. Kasus ex-sekjen Nasdem itu pun ya ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. Dari rentetan sejumlah kasus yang menyeret para menteri dan Nasdem ini menuai spekulasi bahwa partai ya bertagline gerakan perubahan tersebut menjadi target ya setelah memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Inilah muncul spekulasi di sana begitu, akankah ini benar begitu atau tidak begitu kan? Atau jangan-jangan ya sebentar lagi Anies Baswedan begitu. Kita lihat saja buktinya begitu ya. Tetapi kalau melihat dari ini kan kok seolah-olah ada hal yang politis di situ begitu ya. Kenapa begitu ya? Mungkin Pak Surya Paloh menganggap bahwa begini ya. Yang namanya proses hukum ya kita harus mati kata Pak Surya Paloh begitu kan. Tetapi di satu sisi melihat bahwa kenapa hanya Partai Nasdem, coba cek yang lain. Kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau yang lain bermain juga ya bisa saja begitu kan. Ya mungkin ada sesuatu yang sudah ketahuan oleh Pak Surya Paloh begitu kan. Ya di kementerian-kementerian itu pasti kan mengatakan seperti itu begitu. Tapi Johnny G. Plate ya, Syahrul Limpo dan sebagainya begitu. Saya rasa pasti ada nyanyian-nyanyian di situ begitu. Siapa mereka, afiliasinya kemana, siapa yang menikmati uang itu begitu kan. BTS sendiri siapa perusahaan paling terbesar kan suaminya Mbak Puan di situ. Apakah ada sesuatu yang di situ? Mari kita lihat nanti begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.